Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelumnya Bapak mau mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan kalian dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ya, meskipun dipisahkan oleh jarak dan juga waktu nggak bisa tatap muka juga kita. Mudah-mudahan pembelajaran seperti ini kita bisa bertahan dan kita tetap bisa mengikutinya dan dapat bermanfaat secara berdampak efektif buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak sangat mengapresiasi besar buat kalian yang sudah mau mengikuti pembelajaran ini, menonton video ini sampai selesai. Kalau memang kuotanya nggak cukup, kalian boleh di-download aja ya nak ya. Oke, langsung aja kita udah memasuki pertemuan yang ke-10, kira-kira ke-10 kali ya. 10 minggu ya. Oke, kita masih bertemu lagi walaupun secara daring ya, itu alhamdulillah ya nak ya. Oke, kita sudah lanjut ke materi berikutnya. Kalau kemarin kita bahas tentang perubahan sosial dan juga dampak-dampaknya, ini sebenarnya masih berkaitan sih nak ya dengan dampak-dampaknya yang kemarin ya nak ya. Salah satu dampak perubahan sosial yaitu adanya era globalisasi. Ya, apa itu era globalisasi? Nanti akan kita bahas ya. Oke, topik kita materi kali ini yaitu tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Alhamdulillah kita bisa lanjut ke bab 2 ya. Untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti bab 1, kalau ada yang masih ketinggalan atau yang masih ada yang belum mengerti, belum dipahami, silakan boleh ditanyakan aja, oke? Ini tentang globalisasi sangat berkaitan dengan perubahan sosial ya nak ya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita hari ini berikan kemudahan, keberkahan. Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa untuk melaksanakan absen dan juga sholat duha dan juga tadarus ya nak ya. Oke, pendahuluan intronya adalah istilah globalisasi berasal dari kata globus yang berarti bola yang bulat. Dari kata globus terbentuklah istilah globe, yaitu model tiruan dunia atau bumi yang memberikan gambaran bentuk yang mendekati menyerupai sebenarnya globe ya, menyerupai bola dunia. Nah, paling pasti kalian sudah lazim ya dengan istilah ini di pelajaran geografi. Kemudian dari kata globe itulah kemudian muncul istilah globalis. Kemudian ada namanya globalisasi, arti serapannya ya, globalize, kemudian juga globalisasi yang artinya mendunia. Sebagai istilah, globalisasi digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial antara individu, kelompok, atau masyarakat secara geografik masing-masing pada berada tempat-tempat yang saling berjauhan. Jadi untuk menggambarkan bahwa semakin intensif, semakin dekat, semakin kuat, semakin sering ya mereka interaksi antara individu maupun kelompok walaupun berpisah secara geografik atau wilayah atau jarak. Kemudian dari globalisasi inilah muncul berbagai fenomena baru dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi dan juga politik, khususnya permasalahan sosial budaya sebagai dampak dari globalisasi, sebagai akibat dari globalisasi. Jadi kita mempelajari globalisasi, kita pahami dulu prosesnya, kenapa bisa ada globalisasi, kemudian juga apa aja bentuk-bentuk globalisasi yang ada gitu kan. Terus juga apa sih yang menyebabkan globalisasi itu tidak bisa kita tampik gitu kan. Nah, nanti akan kita pelajari. Kemudian di akhir nanti kita juga akan mempelajari strateginya ya nak ya. Strategi menangkal supaya kita tidak terbawa arus globalisasi yang atau dampak negatif dari globalisasi. Oke, ini adalah materi-materi yang kita bahas. Pertama, globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas atau tingkat kampung lah ya, tingkat kota. Permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Nah, dari globalisasi ini muncul adanya permasalahan sosial, nanti akan kita bahas ini. Kemudian globalisasi dan dampaknya terhadap ketimpangan. Nah, ini udah pernah kita pelajari di kelas 11 ya, antara ketimpangan dan juga kesenjangan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir itu strategi dan berbagai pendekatan dalam pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Nah, jadi ini saling berkaitan. Jadi mohon diikuti secara seksama supaya kamu tidak ada yang tertinggal ya nak ya, bisa mengikuti secara baik. Oke, lanjut. Globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas.
Nah, apa sih? Kita harus tahu dulu apa sih globalisasi. Tadi kan udah sekilas sudah kita intro ya, Nak ya. Globalisasi sering banget kamu eh, dengar ya. Nah, pengertian globalisasi menurut para ahli, pertama menurut Martin Elbrow, globalisasi merupakan keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal. Nah, ada kata-kata masyarakat dunia tunggal, itu berarti pengertiannya Martin Elbrow ya. Keseluruhan proses. Kemudian selanjutnya ada menurut Charles Sumarjan, yaitu proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem kaidah yang sama. Jadi ada satu sistem yang baku yang hampir sama kemudian digunakan oleh banyak orang antar negara ya. Selanjutnya ada menurut Anthony Giddens ya, bahwa globalisasi itu dipandang sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini ya. Masa modern itu adalah contohnya dari globalisasi ya. Oke. Lalu apa kesimpulannya? Nah, ini ada kesimpulannya nih ya. Adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batasan geografis. Jadi ketergantungan atau keterkaitan antar masyarakat dunia ya, baik itu dalam hal budaya, sosial budaya, ekonomi, politik ya. Kemudian juga hubungannya tidak dihalangi oleh batas negara ataupun geografi. Ya, jadi itu ya. Jadi intinya adalah globalisasi itu adalah keterkaitan atau juga ketergantungan antar masyarakat dunia ya, baik dalam segi hal apapun ya, tanpa ada halangan batasan negara ataupun geografi, tanpa ada batasan jarak ya. Oke, itu ya. Silakan kalian boleh cari pengertian yang lebih lanjut lagi, yang lebih simpel lagi. Bisa juga kalian menggunakan globalisasi itu adalah perubahan yang menyeluruh, boleh ya. Perubahan yang menyeluruh pada tatanan yang sama. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Atau bisa juga kamu artikan sebagai globalisasi itu adalah masyarakat yang saling tergantung karena ada keterikatan media melalui internet. Misalnya itu juga bisa ya, saling tergantung, saling terhubung melalui media internet. Nggak apa-apa ya, Nak ya, agak ada ajaannya sedikit ya, Nak ya. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu memahami globalisasi? Apa pentingnya globalisasi? Ya, kenapa? Why gitu ya. Nah, kenapa ya penting memahami globalisasi? Karena globalisasi ini memberi dampak dalam kehidupan masyarakat. Jelas ya, Nak ya. Setiap fenomena dalam sosiologi ataupun dalam fenomena sosial, gejala sosial itu pasti punya dampak. Kayak kemarin perubahan sosial ya, mengakibatkan berbagai dampak, ada dampak positif, ada dampak negatif gitu ya. Ada kerusakan lingkungan, dampak negatifnya gitu kan. Dampak positifnya misalnya bisa juga membuka lapangan pekerjaan baru dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sama kayak globalisasi ini pasti memberikan dampak baik berupa perubahan sosial maupun fenomena sosial lainnya ya. Dengan memahami globalisasi, kita dapat memahami pengaruh dan dampaknya. Nah, dari pengaruh globalisasi ini penyebabnya apa sih? Terus kemudian dampaknya apa? Apakah positif, apakah negatif terhadap kehidupan masyarakat? Sehingga kita mampu menghadapi era globalisasi ini dengan bijak, atau dengan kata lain bisa memilah-milih atau memfilter mana hal yang positif dan juga hal negatif. Itu namanya maksudnya secara bijak. Nggak semuanya loh, nah hasil dari globalisasi itu positif. Kalau kita tidak siap dengan teknologi, kita tidak siap dengan internet, itu bisa disalahgunakan atau dengan kata lain bisa mengakibatkan dampak negatif. Oke, selanjutnya karakteristik globalisasi pertama, adanya perubahan konsep ruang dan waktu. Bener ya, Nak ya? Kalau dulu kita menjelajah ruang dan waktu itu memakan waktu yang lama, dalam jarak yang jauh memakan waktu yang lama. Tapi sekarang sudah ada pesawat terbang, sudah ada internet, semuanya terhubung. Walaupun ruangnya jauh, waktunya perbedaan waktunya jauh ya, tapi dengan internet, dengan pesawat terbang itu bisa menjangkau jarak yang jauh dan dalam waktu yang singkat. Itu ya konsep yang waktu yang dulu yang lama, yang jauh itu nggak ada. Sekarang udah nggak ada batasan jarak seperti itu. Ya. Kedua, pasar produksi ekonomi di negara-negara berbeda menjadi saling tergantung ya, Nak ya. Ada negara berkembang sangat bergantung pada negara-negara maju, ya kan.
Begitu juga sebaliknya, negara maju juga sangat bergantung pada negara berkembang karena konsumennya pasti negara berkembang gitu ya, Nak, ya, saling membutuhkan. Nah, itu semakin intensif. Kenapa? Karena tidak ada batasan jarak sehingga produksinya pun semakin meningkat. Kemudian peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Jelas ya, Nak, ya. Sharing budaya, difusi budaya antara budaya satu dan budaya lainnya itu semakin cepat. Contoh gampangnya adalah budaya barat gitu ya. Sangat masif ya, Nak, ya, datang ke Indonesia itu, apalagi semenjak adanya YouTube gitu ya. Semua orang bisa mengakses gitu kan. Semua umur bisa mengakses budaya dari mana aja. Atau misalnya Korean populer atau K-pop gitu ya, semua orang bisa lihat. Nah, ini interaksi kultural antar budaya itu semakin kuat. Sama kebalikannya, budaya Indonesia juga makin banyak digandrungi oleh orang-orang luar negeri. Misalnya di Amerika ada dangdut gitu ya, Nak, ya. Nah, itu bagian dari interaksi kultural atau interaksi budaya. Meningkatnya masalah bersama, iya jelas. Ada masalah yang sama-sama dialami oleh seluruh negara. Misalnya kayak sekarang ya, Nak, ya. Nanti dulu, misalnya kayak peperangan pasti enak ya, peperangan, perdamaian, kemudian krisis minyak, itu hampir dialami oleh seluruh negara, Nak. Kemudian juga kerusakan lingkungan, kemudian yang nggak kalah perang lagi peperangan ini tadi berkaitan juga dengan terorisme. Nah, ini menjadi masalah bersama. Jadi satu negara itu nggak cuma dia doang yang punya masalah itu, tapi banyak negara pun punya masalah yang sama. Nah, itu meningkatnya masalah bersama. Kayak teroris gitu ya. Teroris nggak cuma di Indonesia aja, di Amerika, di Timur Tengah, dan juga di Inggris itu banyak ya, Nak, ya. Kemudian juga yang sekarang kita alami sama-sama yaitu penyebaran virus coronavirus ya. Awalnya memang masalahnya cuma di Cina aja, tapi karena ada era globalisasi ini ya, era globalisasi ini ada akses keluar masuk, penerbangan gitu ya, itu bisa mengakibatkan semuanya yang tadinya jadi endemik sekarang udah jadi pandemi ya. Nah, itu salah satu adalah karakteristik dari globalisasi, adanya peningkatan masalah bersama. Sama kerusakan lingkungan juga sama ya, Nak, ya. Di Brazil itu yang hutannya itu tadinya nomor 2 di dunia, nomor 1 di dunia, Nak, ya. Itu terbakar. Nah, itu dampaknya nggak cuma di Argen aja, di seluruh, hampir di seluruh dunia, pemanasan global dan lain sebagainya. Nah, ada karakteristik globalisasi yang lain. Pertama adalah perubahan yang sangat cepat di bidang elektronika yang mengubah dasar-dasar teknologi serta sarana prasarana serta perlengkapan hidup. Nih, enak ya. Jadi perkembangan canggih elektronik, iptek gitu ya, banyak membuat alat-alat baru ya, dari teknologi yang sederhana gitu ya, atau yang misalnya udah pernah kita lihat, sampai yang perlengkapan hidup atau perlengkapan rumah tangga gitu ya. Karena kan banyak ya, Nek, ya, di online shop apa-apa serba instan, serba ada teknologinya, lebih mudah gitu ya, lebih modern. Kedua, terjadinya aktivitas ekonomi, perpindahan orang-orang yang bersifat lintas bangsa. Nah, ini tadi ya udah dijelasin ya, Nak, ya. Ada interaksi yang kuat. Banyak orang yang bepergian ke luar negeri, terus juga ada yang traveling, ada yang kerja dan lain sebagainya. Itu adalah perpindahan orang-orang atau migrasi. Ketiga, diciptakannya ruang-ruang pergaulan sosial yang bersifat lintas bangsa, bersifat transnasional, seperti ruang sosial yang berskala besar ya. Jadi ada ruang-ruang tertentu. Sekarang nggak cuma di Indonesia aja, tapi ya punya space yang lebih besar. Biasanya kita taunya kan space ekonomi aja ya, Nak, ya. Market trade aja gitu kan, pasar ekonomi aja, tapi ternyata ada ruang-ruang sosial yang besar yang biasa kita sebut dengan media sosial atau sosial media. Nah, kita bisa berteman dengan orang-orang dari luar negeri dan lain sebagainya, bergabung, berkolaborasi dan lain sebagainya. Kemudian 4, terjadi perubahan-perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai ideologi. Nah, ini ada paham baru, Nak, suatu paham baru yang diangkat dari nilai-nilai, norma, kemudian sehingga dapat diterima oleh hampir semua suku bangsa. Sehingga hubungan sosial cenderung bersifat inklusif atau terbuka. Nah, ini di era globalisasi ini menciptakan masyarakat yang semakin toleran atau semakin inklusif, terbuka terhadap suatu hal-hal yang baru. Karena kenapa? Karena ada ini, Nah, ada perkembangan ideologi baru yang menurut mereka yang meniru itu baik, itu populer sehingga mereka tiru.
Nah, istilah yang sering digunakan untuk menyebut gejala ini adalah berkembangnya kosmopolitan. Ya, contohnya di Amerika ada perfilman, ada Hollywood, ya. Kemudian di India ada Bollywood. Nah, itu mendunia kan sampai banyak yang mengikuti tipe-tipe atau karakter-karakter dari perfilman ini atau misalnya K-pop ya. Musik-musik K-pop banyak juga yang ditiru di Indonesia ya, mengidentifikasi dirinya. Baik yang dia suka secara fisik atau dia suka secara kualitas musik dan lain sebagainya. Nah, itu mereka menerima secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Nah, istilah yang sering digunakan untuk menyebut gejala ini yaitu berkembangnya kosmopolitanisme. Kemudian ada proses globalisasi. Proses globalisasi sebenarnya muncul mulai menarik perhatian ketika dibahas oleh para ilmuwan penganut paham Marxis ya. Karena memang ini ditandainya juga adanya penemuan ini ya nak ya, mesin uap oleh James Watt, adanya namanya revolusi industri, kemudian ditemukannya komputer ya oleh Alan Turing, yang tadinya komputer itu digunakan sebagai pembuka kode perang ya nak ya, kode kode nuklir, kode perang, kode rahasia gitu ya, tapi sekarang digunakan untuk mempermudah pekerjaan komputer, kemudian jadi laptop dan lain sebagainya, semakin modern. Salah satunya adalah Gunder Frank. Ia mengemukakan bahwa gejala globalisasi adalah modernisasi. Nah, modernisasi itu adalah perubahan pola hidup, yaitu perkembangan yang bermula dari Eropa Barat, salah satunya Inggris ya nak ya, dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu yang ditandai ini ya nak ya, adanya revolusi industri, ada penemuan mesin uap. Nah, perkembangan globalisasi selanjutnya ada namanya era pramodern. Pramodern itu ditandai dengan adanya tetap ada perdagangan antar negara tapi melalui jalur sutra, yang dimana perdagangan jalur sutra ini melalui jalur darat ya. Seandainya ada jalur melalui lautan tapi tidak terlalu banyak ya karena belum ditemukannya adanya kompas ya. Ini berjalan ya antara Asia Barat sampai Asia Timur, begitu juga sebaliknya, yaitu menggunakan karapan atau sekarang yang bisa kenal kayak ya karapan sapi itu nak, gerobak yang ditarik oleh sapi. Selanjutnya ada modern awal. Nah, modern awal itu kira-kira 1800-an lah ya nak ya, atau sebelumnya ya. Itu yang udah ditemukannya adanya peta perjalanan, kemudian ditemukannya kompas sehingga bisa melakukan penjelajahan dunia ya, penjelajahan samudra ya. Yang pertama kali kalau di Islam itu ada Sinbad ya, julukannya, atau Ibnu siapa ya, Ibnu Batutah kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau di dunia Kristen itu ada Marco Polo, terus ada Columbus melakukan penjelajahan samudra ya, yang menemukan benua Amerika. Nah, itu kenapa bisa? Karena ada kompas dan juga udah ada ilmu pengetahuan, ada bukti matahari terbit dari timur ke barat. Nah, itu menjadi patokan arah, menjadi kompas. Kemudian yang sekarang kita alami yaitu modern melalui jalur perkembangan teknologi komunikasi, misalnya dari internet, handphone dan lain sebagainya. Ya, perdagangan emang kata kuncinya dari perdagangan itu nak, globalisasi ya, perdagangan dan juga teknologi itu ya nak ya. Nanti bisa ada nama istilahnya post. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, walaupun cuma sekitar 20 menit, mudah-mudahan bermanfaat ya nak ya. Itu aja. Selanjutnya kita pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal ataupun komunitas sosial ya. Itu aja, penugasannya nanti bisa langsung di e-learning. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan ya, makan yang cukup, makan dan minum vitamin, kemudian juga selalu cuci tangan, kemudian menggunakan masker kemana aja, dan
menjaga jarak kalau memang seharusnya keluar ya. Tapi usahakan tetap di rumah aja ya nak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Yuk sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.